Nah, itu deh. Diikat. Beres. Oke. Ini keren banget. Ini keren banget. Masih satu. Ya, udah. Ini apa ini? Ini ada buat lem ya. Iya, kata mama kalau ini tarik tak bisa ya kan? Pakai lem gitu biasa. Pakai ini pasang kan? Stikernya enggak ada harus. Pakai lem, langsung dilem. Bang Adi langsung ngelem. Tapi Bang Edi enggak waktu itu. Iya. Kira dia pas ada yang mau coba gitu. Iya, masak kan Bang Edi. Coba kita lagi pas begini aja. Ya, kuat, mau lem kuat. Pas kita pakai ini tuh tadi tuh. Jangan yang nggak bisa ya. Nanti buat atau siapa Bang Dede, jangan mungkin nama. Wah, oke. Suaranya jelas, gambarnya jelas, Pak. Online nih. Mana? Nanti ya. Sip. Ini ikuti air pekan nih. Oke, kita lihat dulu ya. Ini saya template-nya kita pindah dulu. Standar. Kok standar? Apa yang hitam deh? Yang gelap. Oh, ada di sebelah ada. Malam juga. Malam juga, Pak. Ini kita pindah ke 15 menit dulu. Kan gas, apa yang diisi? Ya, ada di sini. Oke. Terus euro juga turun ya semuanya. Potong langsung tengah gitu. Baik. Nasdaq pindah ke 5 menit. Ini settingnya dulu nih. Naik nih. Oh ya, ini malam ini katanya tuh ada pengumuman mengenai stimulusnya Amerika ya. Persetujuan dari apa ya? Mungkin DPR MPR dia ya gitu ya. Oke. Ya, ini kayaknya udah siap. Terus lihat di data revisi. Apa buang apa? Sedikit. Jadi ini kalau kita lihat 28.30 terbalance aja, terbalance Amerika ini masih defisit ya. Kalau defisitnya tuh kayaknya masih membesar ya. Kalau makin besar butuh dolar yang menguat. Berarti kayak GoPFA juga bagus, jadi kayaknya ini cenderung bikin dolar kuat ya. Kalau apa secara histori sih gitu, kalau kita gabungkan, kita hanya memperhatikan candle daily yang hari Jumat aja gitu, sebagian besar itu memang boleh nggak sampai 90%, tapi mungkin sekitar 80% itu kondisinya dolarnya menguat. Kan dikaitkan dengan weekend gitu. Kalau weekend tuh biasanya tuh ya orang mau pegang dolar gitu, jadi dolar jadi demand, dolar jadi demand. Ini hapus enggak ada. Bahkan saya jadi jarang Kanada nih. Karena lebih efektif tahun ini kayaknya yang seru namanya nih Dow Jones, Nasdaq, terus Euro, Pound, Gold.
Gue sepertinya juga masih mengarah ke bawah ya, tekanan ke 1760 itu masih, ini kita lihat masih tren turunnya masih kuat nih kayaknya. Belum ada indikasi dia mau berhenti gitu. 20.30 data kan berarti 20.25 ya. Kita pindahkan ke 5 menit nih. Saya mau lihat bisa nggak kita pakai 5 menit, ini 25 menit. Gue mengarah ke sell ya. Pon juga mengarah ke sell. Mengarah ya, tapi kan belum ya masih berarti. Nanti entry berarti 20.29. Ini kan perdagangan akhir pekan, jadi nggak terlalu ngotot lah ya. Biar Sabtu Minggu tenang gitu ya. Kamu ngantri banget gitu. Ini apa mau makan? Terus di sini, ini nanti kita kalau kita lihat di sini belum ada tentang ini nih. Kita mau cari tahu yang stimulus Amerika itu. US COVID stimulus. Ini bakso ini. Satu. Taruhan deh. Ya. Nomor satu aja nih. Itu bakso yang itu aja tuh. Bakso bakar. Ini. Loh, kok nggak bisa di... Oh iya. Belum. Satu deh katanya nih. 26 menit yang lalu aja tuh pas belum. Gila 1.400 US dollar Pak, warga negara itu akan dapat Pak. Jadi kita tunggu nih. Saya rasa sih di sekitar jam 9 jam 10 malam baru dapat kabar itu. Gold mengarah ke sell. Euro mengarah sell semua nih. Pound juga sell. Nasdaq sell. Dow Jones sell. Belum, menit 25 tadi. 1 menit. Ini udah cenderung pasti sell ya. Sinyalnya cenderung pasti sell. Buy. Tapi kecil sinyalnya. Film apa nih? Cewek masalah. Oke. Ini kita kenal nih orang mana lu ini? Udah emang Korea. Ini enggak. Cewek. Kita kenal deh. Ini sinyalnya kecil. Ini kuat nih. Jadi antara euro dengan gold nih kayaknya saya masuk. Menit 29. Sell. Pakai trik fundamental karena rilis datanya kan 30. Itu kemarin tuh belum sampai ke 2 garis nanti Pak. Bentar ya Pak, kita masih ini Pak. Kemarin baru sampai gimana menggambar support resistennya aja. Kemudian saya skip untuk trading bareng. Jadi ini kalau menggambar support resisten ya candle yang paling kanan ini kita abaikan.
Bisa di semua time frame itu kita tarik gini. Nah, lalu dari sisi kanan ke sisi kiri kita cari kalau yang resisten maka cari shadow high yang terus makin tinggi. Jadi kita nggak bisa narik yang ini. Kita nariknya justru yang lebih tinggi dari yang dia. Terus dan seterusnya di sini kayaknya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kalau yang di supportnya juga sama. Tinggal tarik. Kemudian inti dua garisnya belum muncul sih, belum ada dijelasin, malah nggak cukup waktunya. Karena saya nggak mau apa ya, nggak mau teori banget gitu ya. Nah, jadi gini kemudian kita edit deh. Kalau resisten kita pertahankan yang paling tinggi. Jadi ini kan dekat ya. Ini kita buang. Baik, terbuang ya, buang. Menit 29 nih saya mau sell gold atau euro ya. Gold aja kayaknya. Gold deh. Nanti setelah saya ambil posisi baru kita bahas yang trading dua garis Pak ya. Nah itu trading dua garis itu bisa dengan selain pakai yang model kayak gini, price action gini ya. Tapi kita ambil posisi dulu nih. Sayang gitu kasih karena soalnya saya kalau kasihkan ngobrol itu kadang-kadang jadi lupa gitu. Ini saya hapus dulu semuanya nih, garisnya saya buang. Soalnya kalau trik fundamental sih nggak make gitu ya. Hanya di gold ya, berarti resikonya lumayan tuh. Oke, ambil dulu. Dia fokus. Habis itu kan sambil mengurangi ketegangan gitu kan kita bicara tentang teori. Ini saya letakkan SL-nya di sini. Oh, sekitar 60-an dolar, 60-70 dolar nih. Menit 29. Oke, jangan 0,2. Ini 29 ya, saya mau gold gara-gara trik. Karena data tadi kan ya, datanya itu jam 20.30 ya. Jadi sinyalnya ada di 8.25, entry-nya di 8.29. Ya. Menit 29 ya. SL. Ya boleh lah sih lah, nggak apa-apa lah. Nanggung gitu. Belum. Ya kurang lebih situlah. TP-nya di agak dekat. Yuk. Nah. Ayo. Ya, baru bilang ayo dia malah. Nah, sebenarnya kalau di PDF yang saya tulis tentang trading dua garis itu time frame-nya tuh spesifik, yaitu H1. H1 lalu kemudian kita harus hidupkan ini period separator. Jadi di sini di bagian properties ya. Di bagian properties ini di show, ini yang show period separatornya masih dicek.
Karena kalau ini di-uncheck, nah kan dia hilang. Pembatas ini hilang. Batas ini hilang. Antar periode, antar hari itu hilang. Jadi ini kita mesti hidupkan dulu respiratornya. Tujuannya buat apa? Ini metode ini sebenarnya lebih tepat sih buat yang teman-teman yang nggak bisa memantau harga secara simultan. Maksudnya sering-sering melihat gitu ya Kak. Ini mungkin juga efektif itu. Jadi kita mungkin siap-siapnya itu di sekitar jam 7 pagi. 7 pagi atau juga saat candlenya tuh masih kayak gini, masih baru jadi seperti ini. Jadi saya tutup gini. Jadi dia masih seperti ini. Nah, masih di sini. Masih candle yang ada di separator ini. Ini saya harus zoom ya. Jadi candle yang ada di separator ini. Ya. Ternyata kalau di zoom jadi geser tutupannya. Saya tutup lagi. Jadi kita mesti bangun pagi nih, untuk melihat yang mendapati candle yang kayak gini, yang lagi ada di separator ini. Lalu ini dianggap sebagai candle yang paling kanan. Nah, kita kemudian cari support resisten terdekat menggunakan dengan acuan ini. Jadi kalau terdekat berarti adanya di sini. Lihat di sini kan, ini candle paling kanan, ini dia resistennya, kemudian di sini supportnya ada di sini. Nah, ini jadi acuan ya. Jadi tinggal lihat selanjutnya entry-nya harus menit 59. Sehingga dari sini ya, kalau kita ini sekitar jam berapa nih? Ya ketutup. Ini misalnya. Jam 1 tambah 4 jam 5 ya. Jadi jam 6 nih, sekitar jam 6 dia closing, dia jadi kayak gitu. Nah, mungkin nanti lihat mulai dekat-dekat mau jam 7 lihat dia breakout enggak. Kemudian kalau breakout resisten, maka supportnya tuh jadi stop loss-nya. Tuh kita lihat di sini ya. Dan breakout itu artinya breakout-nya harus dilakukan oleh body. Tutup ini. Ini belum breakout ya. Belum. Nah, ini juga kalau gini ini belum breakout. Ini bukan breakout. Breakout itu harus bodinya ya yang keluar. Nah, ini breakout. Ini breakout. Jadi selnya di sini masuk sel. Gimana? Tuh. ABC tetap ya. ABC tetap. Jangan pakai geser-geser stop loss ya. ABC tetap. Mestinya kalau ABC mestinya bisa sempat keluar. Karena kalau dibiarin, itulah. Kalau dibiarin ya begitulah ya. Kita ambil sampel yang lain. Jadi ini saya hapus ya. Saya hapus. Nanti saya geser penutupnya. Saya geser sini. Misal di kondisi yang ini. Jadi support resisten yang saya dapat. Ini harus dikecilin dulu kali ya. Wah, ketutup semua ini. Bentar, mana tadi yang saya mau coba ini. Nah, jadi sekali lagi kita cari support resistennya. Ini letakkan resistennya nih di sini. Supportnya yang terdekat ini. Ya, taruh situ. Juga enggak ini? Oke. Nah, kita tinggal geser begini. Lihat mana yang dia breakout. Ini belum breakout. Kalau gini belum breakout, jangan kepancing masuk kalau belum menit 59. Nah, ini akhirnya breakout. Oke. Oh, ini dapat dong gitu ya, kelihatan. Dengan metode ini mungkin entry satu hari mungkin cuma sekali. Nggak banyak-banyak ada entry. Jadi Bapak masangnya mungkin sekitar jam 7 kali ya, Pak, mendekati jam 7 lah, Pak.
Jadi jam 7 tuh Bapak boleh nanti mungkin kita coba yang nanti Senin nanti ya Pak ya. Nanti Senin nanti saya pajang di grup nanti yang pas paginya itu kita anggap sebagai sinyal pagi gitu ya. Kita lihat lah ya. Ini cuma begini. Jadi idenya tuh ya pakai yang di Peresparator ini. Udah dicoba itu kalau ada temen yang backtest dia backtest itu tahun 2019 nggak meleset di goal ya, nggak meleset di goal. Tapi disiplinnya 59 menit 59 entry-nya. Problemnya kadang-kadang kita maksa gitu. Misalkan ternyata breakout-nya itu jam 7.59 harusnya masuk. Nah kemudian persis di sekitar jam 8.15 8.20 itu dia masih, kalau yang masuk di 7.59 kayaknya belum keluar profit, jadi masih candle-nya tuh masih di sekitar support resisten itu ya. Nah, terus kita hajar masuk gitu. Biasanya kusut. Ini yang pertama di sini. Dan nggak enaknya bias entry-nya paling cuma sekali doang. Jadi dan kita memantaunya, Bapak kalau pakai mobile ini bisa nih, pakai mobile. Kan ini pendek gitu ya. Jadi ya bisa dilihat-lihat sekilas gitu. Pokoknya key-nya mendekati misalkan yang dilihat kita ngeliatnya jam 7.50. Jadi ada waktu 9 menit gitu kan Pak, untuk melihat 9 menit kan boleh lah ya bisa. Terus 8.50 ya sekitar gitu aja. Mendekati 59 baru kita lihat chartnya, dia breakout nggak gitu. Kalau ketinggalan nggak usah kejar. Misalkan dia breakout kita ternyata nggak sempat lihat, ya udah tinggalkan aja. Yang paling bagus hasilnya ada di gold tuh, benar. Yang paling bagus hasilnya ada di gold. Ya memang ini sesi pagi kita manfaat. Terus yang buruknya terkadang tuh baru akhirnya biar digambar di garisnya digambar di sekitar jam 7, kita baru masuk, baru benar-benar entry-nya baru terjadi biasanya sekitar jam 12. Lama deh. Nah, baga. Oh, udah. Nggak bersahabat deh nih. Betul, kalau pagi memang spreadnya tuh begitulah Pak. Tapi ya mau nggak mau Pak. Hanya biasanya dapat Pak. Bisa juga kita coba lihat di sini ya. Euro. Kalau tutup. Jadi kalau mau nge-backtestnya masih begini nih. Pelan-pelan gini ya Pak. Lihat mana support resistennya, kita cari support itu. Kayak lagi entry-nya tuh biasanya sehari ini kalau gini entry paling cuma sekali. Di sini nih. Dan di sini. Langsung jam 7 langsung masuk. Usut dulu sebentar. SL-nya bisa pakai yang ini. Cuma kadang-kadang kalau nganggap terlalu dekat, mungkin kita agak naikkan dikit. Kan lumayan nih Pak. Ini lumayan nih ya. Nah, setelah itu udah jangan kejar lagi, nggak bisa pakai modal ini. Terus di hari sebelumnya katanya pas breakout yang resistennya baru dia kena ya. 100. Jadi kalau yang di hari sebelumnya berarti kan yang ini.
yang ini. Nah, ini kita tutup dulu. Aduh, goldnya nggak enak dilihat Kita lihat nih. Saya gambar support resistennya. Yang penting ini narik ini. Nah, ini resisten terdekat. Kemudian yang supportnya ini kan dekat-dekat kecil-kecil, akhirnya kita punya yang ini. Kita lihat mana yang dia breakout. Akhirnya baru breakout di sini. Ah, euro juga bisa, Pak. Euro juga bisa. Euro pun semua pair sebenarnya bisa. Cuma saran saya sih jangan kebanyakan pair juga yang Bapak pakai. 1-2 aja lah pilih gitu. Ini udah lama ada di grup ini sih sebenarnya. Trading 2 garis namanya. Nah, semalam tuh belum sampai situ, makanya saya bilang ini baru edisi 1, baru part 1 dari trading 2 garis. Ada lanjutannya itu. Saya pikir bakal bikin malam ini, tapi ternyata malam ini di kantor beda temanya. Jadi ya dan bukan saya. Satu lagi, nah ini pengembangan, cuma di sini sebenarnya resiko mulai membesar. Yaitu kita bisa pakai candle ke-12 dari hitungnya yang ini yang di separator ini jadi candle 0, ini 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, 12-nya yang ini ya. Nah, yang 12-nya itu kita kasih ini. Anggap ini sebagai candle yang di separator. Dari sini kita berarti saya punya support resistennya. Saya mestinya resistennya yang ini, kemudian supportnya yang ini. Kalau gini nih, ini lagi terancam kena stop loss nih. Enggak kena stop loss, sorry ya. Kan ini nggak dilihat. Nah di sini ternyata dia nggak breakout nih, masuk lagi. Nah kita tunggu nih, kita tunggu. Kalau yang di gold, walah. Tapi time frame-nya spesifik, time frame-nya H1. Ini cenderung kena stop loss nih kayaknya nih. Ke-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ini. Terus dari sini kita cari support resistennya. Turun aja ini. Ini support ya. Dari yang sini ya. Terus resistennya yang ini saya rasa. Wah, saya masuk di resisten. Nah, ini dia kalau mengikuti model ini sebenarnya belum entry. Katanya marah. Ini kumpulin dengan ada. Bukan cowok ini yang bawa. Kelihatan, gede. Ini euro candle ke-12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ini. Nah, ini berarti si supportnya ada di, saya nggak usah pakai yang ini karena ini berada di atas dari sini, jadi saya harus pakai yang di bawah dia. Yang ini, kemudian resistennya pakai yang ini. Ini tadi kena nih. Jadi ini sekarang kalau lagi pakai model ini lagi floating nih sekarang. Aduh, gold. Saya bertahan dulu ya. Karena triknya kurang manjur malam ini. Trik fundamental nggak manjur.
Dari bawah dari kunci sini. Ya, Mas. Enggak, ini dari bawah dulu. Kira-kira gitu, Pak. Yang jadi tayangan dia proklamasi jarak ya. Kalau yang Kendall ke-12 lebih bagus yang di sponsoring nggak usah. Kalau yang Euro nggak. Mendingan sih lebih pasti pakai yang di Kendall yang di separator. Mudah sih ini, Pak. Dan ini memang buat yang itu. Ini awalnya tuh gara-gara bikin pengamatan ini tuh gara-gara ada nasabah tuh yang nggak mungkin gitu. Dan itu saya nggak sempat ngelihat gitu. Jadi dia tapi pagi-pagi dia ada waktu gitu. Ya kita cari-cari gitu ya. Kita amati. Kalau di indeks agak nggak bisa. Menurut saya sih agak susah. Jadi ya bisanya cuma di sini lah kalau mungkin kalau mau dipakai mungkin di saran saya sih mungkin dipakai di gold atau di pound sterling. Ayolah gold, kembali ke jalanmu. Kita jadi temanya begitu. Simple sih gitu. Jadi kita kok berusaha tuh bikin yang sesimpel mungkin gitu. Yang penting resikonya bisa kelihatan. Jadi kalau gini kan, nah misalkan kita masuk di breakout ini ya, breakout dari yang ini saya pakai yang candle ke-12. Benar ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya, dia kan bukanya sejam lebih lambat daripada forex ya. Nah, kalau misalkan dia breakout dari resisten, supportnya bisa jadi SL. Gitu sebaliknya. Jadi dekat SL-nya tuh dekat. Yuk. Ayo gue kembali ke jalanmu. Itu saya sempat saya kayaknya saya pernah share itu di Indo MT5. Terus file itu saya share di Indo MT5 tuh yang ngedownloadnya udah banyak banget tuh. Dugem Pak, bener Pak, dugemnya pelan-pelan pula dia nih. Mohon. Kalau nggak dugem bukan kita gitu loh. Dugem air. Kalau nggak dugem bukan kita gitu Pak. Lesson apa? Oh ada gini. Oh. Nggak dugem bukan kita. Berarti ini. Lah. Dan yang perlu diingat tadi 2 garis time frame-nya H1. Jadi nggak
nggak sembarang time frame dia, H1. Namun saya pilih H1 biar ngeliatnya tuh sejam-sejam gitu Pak, menit 50-an gitu, baru kita lihat, baru kita fokus ke lihat chart gitu. Kan ada waktu 9 menit tuh lihat dia breakout nggak ya gitu. Kalau dia masih jauh dari breakout ya udah tinggalin aja. Nanti lihat 1 jam selanjutnya. Mama kangen dah. Ice cream. Es krim mana? Bisa lihat siang ya? Enggak. Ya kamu jemput pada aku. Come on. Ayo go. Kembali ke jalanmu. Jadi kamu nggak mandi dulu, ngepet ya semuanya. Itu nang ngepet. Kita sambil pantau berita karena ada yang unschedule gitu ya tuh tentang apa stimulus itu unschedule. Jadi saya penasaran pengen tahu BTC lagi berapa ya? BTC. Wah, 46. Tadi pagi saya masih 48. Turun lagi 2000, gila. Wah, ini kena jebak banyak, bisa banyak kena jebakan Batman ini. Yang mama yang pes, adik udah anu kan? Udah siap mau tidur tuh. Aduh, ayolah gue. Kamu jangan jadiin enak deh. Malam pulang. Foto-foto ya. Ini hapus dulu. Boleh banyak. Mama foto-foto ya. Yang boleh satu aja. Apa kebenaran gua 25.3 saya lihat dulu. Ya gitu Pak. Biasa. Makanya saya aduh kok udah 46 lagi gitu kan, artinya kan orang balik lagi gitu loh ke pasar yang ini gitu. Aduh. PES atau Cornetto? Cornetto udah lebih lama. Jadi nanti misal mama PES diselamatin mama. Aduh banget. Iya Pak, udah pasti ini. Potensinya gitu ya Pak, tapi ya sebenarnya enggak. Buah Pak lo. Oh, mau duit enggak? Oh duit. Kira pagi sabar. 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 Apa? Gimana? Udah hilang ya. Masuk meja situ aja. Ayo, come on. Ayo go, kembali lagi. Iya. Nanti kita perhatikan si trading gua garisnya mulai Senin deh pagi-pagi saya tarik garis versi saya gitu. Kita amati sama-sama nih benar gak ya gitu ya. Dan saya akan coba gitu. Dia kemudian biarpun pakai model gitu Pak, jangan pakai pending order. Jadi jangan pakai buy stop atau sell stop gitu. Karena kan buy stop sell stop itu tidak bisa memastikan kita masuknya pas saat breakout. Kecuali bahwa bisa bikin pending order yang buat menit 59. Nah, itu keren. Jadi ordernya hanya berlaku untuk menit 59. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Coba lihat ini ya. Market pending, nah, kan pending order. Ada aturan itu nggak ya? Buy stop misalkan.
Tapi yang ada expire-nya doang. Jadi artinya ordernya berhenti sampai kapan gitu. Untuk duit kecil cancel, specified. Nggak bisa kita pastikan. Nggak bisa dipastikan masuknya kapan. Order itu cuma order expire-nya sampai kapan. Aduh, repot itu. Makan. Ayam ntar dulu. Ayamnya ntar dulu. Tadi udah kagak dulu. Buku ya. Besok lagi lah. Seger pagi-pagi itu gitu. Pakai lontong mereka ya. Beli di pasar. Lontong nggak nasi yang padetin. Beli berapa nih? Mau baju seksi. Mau nyasin. Anjay, polisi ngerti bahasa Inggris.